Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jurnal dengan topik kajian aplikasi robot dalam industri perkapalan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Johannes Maria Paes, NIM 09181030 dari Program Studi Teknik Perkapalan. Pada video ini saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah Teknologi Produksi Kapal. Langsung saja kita mereview isi dari jurnal ini. Jurnal ini ditulis oleh Edi Utomo dan Buana Maruf, yang disetujui jurnalnya itu tanggal 23 Juli 2015, pasca sarjana Teknik Produksi Material Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya. Pertama kita akan lihat dulu bagian abstrak. Kita mau tahu ringkasan secara umum isi dari jurnalnya itu adalah membahas tentang aplikasi sistem robot dalam proses pembangunan kapal. Terus aplikasi yang ditinjau untuk pekerjaan welding, blasting, dan painting, baik untuk struktur yang terbuka atau struktur yang tertutup atau double hull. Dan beberapa kelebihan dan kekurangan pada aplikasi robot akan dibahas untuk dikembangkan aplikasi penggunaan robot yang sudah ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan konsep humanoid. Terus kita akan lihat ke bawah, ini ada pendahuluan, itu membahas tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju beberapa tahun terakhir ini, yang dapat memberikan keuntungan dari segala aspek dalam kehidupan manusia, seperti pada perkembangan ilmu komputerisasi yang memberi pengaruh untuk melakukan suatu kegiatan secara otomatis dengan tujuan memberikan kemudahan dan mengefektifkan kegiatan manufaktur, teknologi CAM atau Computer Aided Manufacture yang diterapkan dengan melibatkan komputer. Terus kita lihat ke bawah itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini membahas tentang penggunaan sistem robot pada proses manufaktur pembangunan kapal yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pembangunan sistem robot pada struktur terbuka, dan yang kedua ada sistem robot pada struktur tertutup. Terus kita juga akan membahas tentang penerapan sistem aplikasi robot apa saja yang ada dalam proses manufaktur pembangunan kapal ini, seperti Aqua Ballasting 2500 yang memiliki paket air diesel yang dioperasikan secara manual, Nelco System yang dirancang dengan ride-on ballasting dengan sistem tembak, memiliki kren yang digunakan sebagai bagian lambung kapal luar. Terus Android System yang dikembangkan dengan sistem mobile dengan jangkauan kontrol 35 meter, memiliki tuas dengan manipulator. Terus ada juga nozzle ballasting dan sistem vakum yang difungsikan sebagai pembersih. Terus ada juga ballastment system yang dikembangkan oleh Ruta Rauki, memiliki ruangan untuk menghindari kontaminasi debu akibat pekerjaan ballasting. Tadi kita mau bahas juga tentang struktur terbuka ini. Robot untuk struktur terbuka itu untuk membangun sebuah blok kapal secara terbuka. Semua bagian sisi kapal dari gelagar melintang, pengaku memanjang, dan plat di bawah las, dengan tujuan untuk menyatukan bagian-bagian komponen struktur kapal tersebut baik dengan secara manual maupun dengan menggunakan robot las otomatis. Jadi pada robot struktur terbuka ini menggunakan robot las otomatis untuk menghubungkan plat-plat tersebut untuk menjadi satu buah blok kapal secara terbuka. Ini alatnya seperti welding KRX, memberikan peran utama dalam efisiensi dan pengoperasian ketahanan las untuk bagian panjang pada arah horizontal dan vertikal. Welding gears juga merupakan alat mekanik yang memiliki satu sumbu atau dua sumbu untuk tujuan beragam dalam pengelasan. Ini sering dipakai juga di beberapa perusahaan galangan kapal atau industri kapal.
Terus untuk yang struktur tertutup ini, beberapa permasalahan dalam penerapan robot otomatis pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam struktur tertutup seperti pekerjaan ballasting dengan menggunakan pasir silika pada ruang tertutup yang akan menghasilkan debu yang cukup besar. Hal ini apabila dilakukan secara manual dengan menggunakan operator manusia, maka akan mengakibatkan penyakit pada operator seperti penyakit pneumokoniosis yang disebabkan oleh akumulasi debu dari karat di paru-paru. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya kinerja otomatis berdasarkan sistem robot yang dapat bergerak di dalam blok tertutup untuk menjelaskan pekerjaan ballasting pada keseluruhan komponen konstruksi dari penegar melintang dan memanjang pada struktur tertutup. Jadi itu ya pembahasannya. Terus kita lihat juga pada struktur tertutup itu ada beberapa sistem aplikasi robot seperti painting robot yang dikembangkan oleh Hitachi Zoset, sebuah galangan kapal di Jepang yang difungsikan untuk melakukan pekerjaan dan pengecatan pada bagian dalam struktur tertutup seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini akses cam manhole. Itu lebih besar, itu ukuran 800 kali 1600 mili dengan manhole struktur tertutup berukuran 600 kali 800 mili. Maka robot tidak perlu dibongkar menjadi beberapa bagian sebelum ditempatkan ke dalam struktur tertutup. Ini juga yang kedua ada IAI di Industrial Automasi Institute di Spanyol mengembangkan rover E seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Robot ini bergerak seperti laba-laba dan memiliki 4 kaki yang diperpanjang bidang kontaknya dan dapat bergerak sendiri sehingga dapat mengatasi banyak kendala yang dihadapi dalam pekerja pengelasan pada struktur tertutup. Jadi seperti itu. Terus ada juga RRX and Introtech Korea beberapa waktu lalu yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada sistem robot kelas yang sebelumnya telah dikembangkan seperti ditunjukkan pada gambar 7. Sistem robot ini terdiri dari manipulator Fanuc untuk pengelasan bidang U, menggunakan sistem rel pada arah melintang untuk dapat bergerak di dalam blok struktur tertutup. Jadi ini adalah gambarnya. Ini adalah pengaplikasian sistem robot untuk struktur tertutup. Terus juga ini ada satu juga aplikasinya robot untuk struktur tertutup yaitu RRX platform mobile yang menggunakan sensor untuk menentukan perpindahan dalam menentukan posisi awal dan akhir. Umumnya posisi robot mobile dapat diperkirakan melalui peta dan berbagai sensor informasi CAD atau computer aided design yang telah dibuat. Sistem ini dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk melakukan scanning pada bidang kerja. Jadi ini juga merupakan salah satu alat dari sistem struktur tertutup sehingga memberikan kemudahan kepada para pekerja agar pekerjaannya lebih cepat. Terus ini ada pembahasan keunggulan dan kekurangan pada sistem robot, yaitu untuk kelebihannya sistem robotik yang diterapkan memungkinkan pekerjaan sangat otomatis, baik untuk struktur tertutup terbuka maupun struktur tertutup pada konstruksi kapal. Sebuah struktur tertutup penerapan sistem robot dari platform mobile RRX yang mampu bergerak dengan sendirinya pada bagian struktur tertutup memberikan dampak positif pada pekerjaan. Terus untuk yang kekurangannya itu beberapa robot baik untuk yang pekerja welding, ballasting, dan painting tidak ditemukannya penggunaan kamera kontrol untuk dapat mengontrol hasil pekerjaan dari jarak jauh, namun dilengkapi dengan sensor untuk membaca permukaan bidang plat hasil pekerjaan yang dilakukan. Itu dimensional dari robot yang tidak fleksibel dan tidak keseluruhannya dapat langsung masuk secara sempurna ke dalam struktur tertutup, sehingga instalasi robot harus dilakukan di dalam struktur tertutup. Dengan membentuk yang
dengan bentuk yang sederhana namun memberikan kekuatan dan kestabilan yang baik. Tentu saja hal ini akan menghasilkan berat manipulator yang cukup besar sehingga akan menjadi pembebanan yang besar pada struktur lain pada sistem robot. Terus kita akan lihat ke bawah ini harapan kedepannya. Harapan kedepannya adalah harapan dari penerapan sistem humanoid ini adalah dapat meminimalisir dampak risiko kecelakaan kerja dengan keunggulan robot yang mampu bekerja secara penuh dengan bentuk dan peralatan yang tidak rumit untuk melakukan gerakan yang menghasilkan hampir menyerupai gerakan pada manusia. Sebagai operator pelaksanaan pekerjaan secara umum, bentuk rencana humanoid yang dilakukan seperti ditunjukkan pada gambar ini, ya. Dan ini juga tentunya hal ini sangat membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk dapat menerapkan sistem humanoid yang diberikan baik dari segi kerumitan dalam programnya hingga sisi kekuatan dinamis dari robot dalam operasional kegiatan. Selain itu diharapkan penerapan sistem humanoid dapat secara multipurpose sehingga tidak hanya digunakan untuk struktur konsep tertutup, melainkan juga digunakan pada struktur terbuka dan pada pekerjaan lainnya. Ini ada kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah menerapkan penggunaan sistem robot pada industri perkapalan, namun masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dari beberapa kendala signifikan dalam proses pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang dilakukan pada struktur tertutup. Ini adalah daftar pustaka dari isi materi jurnal ini. Bisa dilihat. Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, dia membahas tentang kajian pustaka, terus itu ada membahas tentang penggunaan sistem robot itu untuk pada struktur terbuka dan struktur tertutup, serta alat-alat yang penerapan alat sistem robot yang sudah digunakan dalam pembangunan kapal, serta alat-alat dalam yang bekerja pada struktur terbuka dan struktur tertutup. Terus juga ada pengembangan keunggulan dan kekurangan sistem robot dan sistem robotik dan pengembangannya. Kekurangan dari jurnal ini hanya membahas pada robot struktur terbuka dan robot struktur tertutup. Pada dasarnya pengembangan atau pekerjaan di galangan kapal itu sendiri punya banyak struktur, jadi mungkin kurang detail, tapi ini udah cukup detail. Jadi sekian dari pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.